Ini bentuknya kayak Indomart, kayak Indomart. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar tebal banget dan ini langsung gua belah aja. Panas, Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, jumpa lagi sama gua William. Puji Tuhan banget kita masih bisa ketemu lagi ya, sahabat semuanya. Teman-teman semuanya masih bisa nonton video ini dan gue juga masih bisa membuat konten untuk teman-teman semua. Semoga video hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan membuat teman-teman menjadi terinspirasi dengan apa yang gue lakukan. Semoga dalam video ini kegiatan-kegiatan positifnya dapat menjadi pedoman buat sahabat Koko Kuliner semuanya. Oke, hari ini kita akan menjalankan catering donasi langsung dari 2 orang. Yang pertama kita dapatkan dari Bapak Dudi yang berdonasi dalam rangka bersosial atau berbagi ya. Langganan kita setiap bulan selalu berdonasi akan mengirimkan makanan ke Panti Asuhan Agape sebanyak 110 porsi atau 110 packs. Yang kedua, catering donasinya dari Ibu Julia yang berdonasi dalam rangka berbagi juga atau bersosial dan berharap doa kesehatan serta usahanya diberkati. Kita mendoakan seluruh donatur supaya usahanya diberkati dan pastinya diberikan kesehatan ya, karena harta yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kesehatan teman-teman. Untuk Ibu Julia, catering donasinya akan dikirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs dan Panti Lansia Caritas sebanyak 65 packs. Untuk menunya gue bikin sama, yaitu nasi putih, timun slice atau nanti kita kasih lalapan. Selanjutnya ada bakwan sayur ya. Untuk satu porsinya kita berikan 1 pieces dan yang selanjutnya ada tumis toge bakso dan dori saus asam manis. Nah, di sini kita akan menggunakan kemasan bento box dengan bentuk 4 sekat ya, teman-teman ya. Dan nanti kita akan berikan sambal juga atau sambal cabai gitu ya, cabai giling. Nah, sekarang gue akan menyebutkan aja langsung nih bahan-bahannya teman-teman, serta cara proses pembuatannya. Untuk total catering donasi kita hari ini adalah sebanyak 235 porsi. Untuk 235 porsi bahan-bahannya akan gue sebutkan. Yang pertama adalah nasi putih. Nasi putih kita membutuhkan 30 liter beras ya, yang dimana tolak ukurnya adalah 1:8 atau 1 liter beras akan menjadi 8 porsi nasi. Selanjutnya adalah timun slice atau lalapannya. Di sini kita membutuhkan 6 kilo timun untuk 235 porsi lalapan. Bakwan sayur untuk 235 porsi ya, buat teman-teman yang punya usaha catering atau akan ada acara mau bikin bakwan dalam porsi besar nih ya, bisa dicatat bahan-bahannya. Di sini ada tepung mix atau tepung serbaguna sebanyak 3 kilo teman-teman. Untuk resepnya ada di playlist gua. Teman-teman tinggal ketik aja resep tepung mix ala Koko Kuliner, pasti akan keluar resepnya dan teman-teman tinggal ikutin aja, itu mudah banget bikinnya. Selanjutnya adalah kol 2 kilo, toge 1,5 kilo, terus wortelnya 1 kilo aja, dan yang terakhir ada bawang putih sebanyak 300 gram, bawang merah 300 gram, terus bumbunya mix seasoning 200, kecap ikan 100, minyak wijennya 200 ya. Nah, ini proses pembuatannya sangat mudah teman-teman ya. Jadi si sayur-sayurannya dengan bawang putih, bawang merah akan kita campur. Setelah tercampur kita masukin tepung, kita aduk-aduk. Setelah itu baru kita masukin air secara perlahan ya. Jadi kita mau mendapatkan tekstur atau konsistensi yang tepat. Makanya kita campur bahan-bahan sayurnya dulu dengan bumbu-bumbunya. Setelah teraduk rata kita masukin tepung, baru kita masukin airnya. Kalau kita bikin adonannya dulu atau kita bikin tepung dengan airnya dulu terus kita masukin sayurnya, biasanya konsistensinya akan berubah. Menu selanjutnya adalah tumis toge bakso. Di sini untuk 235 porsi, gue membutuhkan 14 kilo toge. Ini hanya sebagian, di depan masih ada 2 baskom lagi. Akan kita masak dengan kuali raksasa kita. Selanjutnya ada bombay sebanyak 1 kilo. Bawang putih, di sini gue membutuhkan 500 gram. Dan yang terakhir adalah bakso sebanyak 100 piece ya. Gunakan aja bakso-bakso instan kesukaan teman-teman semua ya, nggak perlu bikin terlalu memakan waktu.
Selanjutnya menu terakhir kita adalah dori saus asam manis. Dori saus asam manis juga mudah sekali. Di sini ada ikan dori atau dori fillet sebanyak 24 kilo atau 24 pack ya. Biasa kalau dori fillet itu kita belinya kemasan atau packingan ya. Untuk bumbunya ya, mix seasoningnya 150 gram, kecap ikannya 100 gram, dan minyak wijennya 200 gram. Terus ada bawang putih 200 gram, tepung nanti akan kita gunakan untuk proses penepungan si dorinya. Dorinya akan kita tepungin 2 kali. Dan yang terakhir saus asam manisnya. Kita membutuhkan basic saus asam manis sebanyak 5 kilo, bombay 500 gram, dan yang terakhir akan kita tes dengan bawang putih. Nanti proses pembuatan saus asam manis dan toge akan gue masak secara langsung, gue sendiri yang akan masak. Jadi kalau untuk pembuatan dorinya sangat mudah teman-teman. Dorinya tinggal kita masukin aja mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen ya. Setelah itu kita aduk-aduk-aduk, pastikan bumbunya semuanya tercampur dengan baik. Jangan lupa juga untuk bawang putihnya kita masukin jadi satu, kita aduk ya. Setelah bumbunya udah kita aduk dengan merata, baru kita tepungin. Jadi kita tepungin dengan 2 kali proses penepungan biar hasil dorinya bagus, tebal, dan tetap crispy. Jadi si dori ini setelah kita bumbuin langsung kita tepungin dengan 2 kali proses penepungan. Jadi dori ketepung, kita celup, habis itu ketepung lagi, diaduk-aduk, langsung diangkat, langsung digoreng ya. Jangan ditunggu-tunggu karena kalau ditunggu nanti tepungnya akan menjadi lembek dan benyek. Karena kenapa? Dori ini memiliki konten air atau konten water yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman membiarkan setelah ditepungin dibiarkan terlalu lama, dia akan menjadi benyek dan tepungnya lengket-lengket. Jadinya dori kita akan bantet dan tidak nikmat teman-teman. Oke, dan yang terakhir gua membutuhkan sambal ya untuk ya yang suka pedas nanti dia bisa makein, yang nggak suka pedas nggak perlu dipakai ya. Sambelnya ini cabai rawit asli kita giling bersama bawang putih dan bawang merah aja, nggak dibumbuin, nggak diapain, jadi pedesnya nampol bener. Ini cabainya gua butuh 4 kilo ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja bahan-bahan yang kita butuhkan, dan sekarang gua bakal langsung lanjut ke depan untuk melanjutkan proses pengerjaan catering kita. Mantap. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue udah ada di depan dan kita bakal lanjut untuk mengeksekusi menu kita hari ini. Nah nanti setup untuk menunya bakal gue kasih tahu. Sekarang di dapur, anak-anak lagi pada lanjut melakukan proses penggorengan dori, dan juga gue di sini bakal ngegoreng bakwannya ya. Tadi kita udah mulai lanjut dan nyicil kerjaan pelan-pelan teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat ini 2 kuali kita gunakan untuk menggoreng dori. Seperti yang gua katakan tadi ya, untuk adonan bakwan ini kan kita tinggal aduk-aduk, kita bisa bikin terus ya, nggak jadi masalah. Mau kita diemin berapa lama pun nggak masalah. Nah yang pentingnya adalah dori selesai ditepungin harus langsung digoreng biar dia hasilnya crispy, bagus, dan si tepungnya akan tetap nikmat. Ini adalah hasil dori yang udah digoreng tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi dia keritingnya akan tetap terjaga dan tepungnya itu bagus ya, warnanya cakep nih ya. Tuh, warnanya bagus, golden brown, dan tepungnya juga sangat-sangat bagus teman-teman. Nah di sini biarin Irwan sama Dayat melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu menggoreng-goreng dori. Dan di sini gua akan lanjut buat ngegoreng si bakwannya. Ini adalah hasil bakwannya yang udah gua goreng teman-teman. Tuh, cakep banget kan? Ini bentuknya kayak Indomart, kayak Indomart. Bakwan bentuknya kayak Indomart. Goblok. Nah teman-teman, ini bakwannya bentuknya kayak gorengan yang ada di pinggiran Indomaret. Nah jadi emang begitu ya, settingan gua. Jadi mudah sekali pembuatannya. Ini adonan kita yang kita bikin tadi banyak banget. Tuh, terus kita pindahin. Nah ini kentalnya bagus ya, pas ya. Jadi kita mau ngebentuknya juga enak. Nah, untuk proses penggorengannya, pastikan teman-teman punya minyak dengan suhu temperatur medium. Jadi sekitar 120 sampai 130 derajat Celcius. Jadi begitu kita goreng, plek, si bakwannya ini bakal langsung ngeset, tapi nggak gosong teman-teman. Makanya kita ngegorengnya juga butuh teknik biar si bakwannya kan tebel kayak gini nih. Jadi dalamnya itu akan tetap matang. Nah, kita goreng dulu deh. Yuk. Nah, teman-teman bisa lihat, ini gampang banget ya. Ini kita aduk, sekali-sekali mau masukin diaduk, terus diambil. No, jadi bentuknya langsung kayak sendok. Tuh, langsung kayak sendok ya, langsung kita masukin.
Nah. Oke, ini kita taruh di pojokannya biar dia lepas dengan sendirinya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, sampingnya dikerok pelan-pelan. Tuh, lepas kan? Nah, dan ini teman-teman harus ngerti temperaturnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti temperaturnya, bawangnya nggak akan bisa teman-teman kerok ya. Jadi pada saat teman-teman kerok itu dia bakal lengket ya. Nah, sekarang kita tambahin lagi adonannya. Iya, kita bikin lagi. Masuk. Oke, cukup. Nah, jadi begitu teman-teman proses pembuatannya ya. Ini kita goreng aja dengan suhu api medium kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, bentuk dari bawangnya bagus ya, teman-teman ya. Jadi dia bulat-bulat kayak begini nih. Nah, cakep kan? Oke, ini adalah hasil yang udah jadinya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar tebal banget dan ini langsung gua belah aja. Aduh, panas, Tuh. Ya, jadi dia benar-benar matang sampai ke dalamnya. Dan sayurannya teman-teman bisa lihat masih ada tekstur, ini masih garing dan cakep banget. Oke. Gua cobain. Lu mau cobain nggak? Udah. Banyakan. Nah, ini langsung gue cobain ya. Jadi teman-teman bisa dengar nih teksturnya ya. Jadi kulitnya ini gue jamin 1000% bakal garing banget dan bagian dalamnya itu lembut dan soft. Enak banget, sayurannya masih bertekstur, dalamnya benar-benar lembutnya bukan main, dan bagian luarnya crispy garing ya. Nah, gampang banget teman-teman, bikin bakwannya kayak begini aja. Jadi nggak butuh teknik yang ribet-ribet ya, kayak yang di-share sama youtuber itu, harus pakai ini, harus pakai itu. Kita nggak main, resepnya simple aja, tapi tetap enak banget. Yang penting teman-teman tahu teknik menggorengnya. Oke? Proses penggorengan dori masih dilanjutkan dan gue juga masih ngelanjutin proses penggorengan si bakwannya. Banyak yang harus kita goreng-goreng ya karena 235 porsi. Dan sehabis ini setelah selesai semuanya, gue akan lanjut untuk masak si tumis toge bakso dan bikin saus asam manis untuk dorinya. Jadi si dorinya ini nggak kita masak sama sausnya untuk mengantisipasi si tepungnya dan kulitnya itu nanti jadi benyek. Jadi nanti udah kita goreng langsung kita plating dan kita siram saus asam manis di atasnya, teman-teman. Mantap. Oke sahabat semua, sekarang gua bakal lanjut buat bikin tumis toge baksonya ya teman-teman. Mudah banget dan di sini gua udah manasin minyak. Minyak gua udah super panas. Nggak usah takut gosong karena kita memasak dengan kuantiti yang besar teman-teman. Jadi semuanya akan terjaga dengan sangat baik. Oke langsung aja gua lakukan proses pemasakannya. Yang pertama di sini ada bawang bombay ya, langsung kita masukin. Oke, teman-teman bisa lihat ini bombaynya langsung ke heat. Lanjut di sini ada bawang putih. Kita tumis-tumis terus ya sampai bawang putih dan bawang bombaynya kita rasa udah cukup wangi. Oke teman-teman, ini udah cukup wangi dan aroma dari bawangnya udah benar-benar kenceng banget. Sekarang kita masukin baksonya ya, baksonya langsung masuk. Oke, kita tumis-tumis ya biar aroma baksonya menginfuse si minyaknya dulu, jadi wangi dan sedap. Oke. Sekarang kita kecilin apinya dulu. Nah, ini kita kecilin api biar si togenya konsistensinya akan terjaga dan gak gosong ya teman-teman. Sekarang langsung kita masukin si togenya nih sebanyak 14 kilo. Iya.
2 baskom, 3 baskom. Oke, teman-teman bisa lihat ini banyak banget ya. Satu kuali berukuran diameter 1 meter penuh, tapi ini nggak banyak teman-teman, karena toge itu dia akan menyusut ya. Jadi pada proses pemasakan ini nanti jadinya togenya nggak akan sebanyak ini. Sekarang biar kita nggak ngaduk-ngaduk terlalu lama, langsung aja kita seasoning dulu. Oke, ini ada mecin. Ini seasoning ya. Ya, ini takarannya udah takaran kira-kira nih, masak begini udah nggak bisa ada tolak ukur lagi teman-teman. Udah semuanya by feelings. Kecap ikan. Oke, kita aduk dulu untuk memastikan bagian bawahnya aman ya. Ya. Masukin gula sedikit. Oke. Selanjutnya minyak wijen. Dan yang terakhir kita touch dengan sedikit sambal teman-teman, atau cabai ya. Karena toge ini menurut gua dimakannya harus ada pedes-pedesnya nih. Kalau toge nggak ada pedes-pedesnya nggak asik rasanya. Oke, sedikit aja cukup buat ngasih ya rasa-rasa pedas-pedas lucu gitu ya. Oke. Oke, ini kita aduk-aduk terus sampai si togenya ini matang dengan sempurna ya di setiap sisinya. Dan yang pastinya juga kita mau si bumbunya ini tercampur dengan baik dan bumbunya merata ya. Oke teman-teman, ini udah gua aduk cukup lama. Sekarang kita siram dengan sedikit air ya teman-teman ya. Ini untuk membuat proses pematangan si togenya lebih cepat. Nah, kalau kita udah masukin air, teman-teman mau jos dengan api besar nggak apa-apa, karena dia ada konten airnya. Jadi kemungkinan untuk gosongnya kecil. Yang pasti teman-teman juga harus ngaduk-ngaduknya secara terus-menerus ya. Oke, ini gua rasa udah cukup matang ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini togenya udah mulai pada layu. Cuman jangan dibikin sampai togenya transparan banget teman-teman. Karena kalau sampai dia transparan banget berarti togenya udah kematangan dan nggak ada tekstur. Oke, let's try. Gurih, asin, dan sedikit pedas ya. Ini rasa yang bagus banget. Tapi ini asinnya masih belum mantep bener. Kurang asin, jadi gua tambahin kecap ikan. Oke ya teman-teman, ini udah kita adjust. Jangan terlalu lama proses pemasakannya, nanti togenya jadi gak enak. Sekarang kita cobain lagi. Oke, udah sempurna banget. Rasa asin, gurih, dan juga sedikit pedas ya. Dan teman-teman, untuk masak toge atau sayur-sayuran lembek dengan porsi sebanyak ini, teman-teman harus benar-benar ngejaga teksturnya biar tetap mantap. Oke, gini aja resep tumis toge bakso gua sebanyak 14 kilo ya. Sudah selesai, dan sekarang kita bakal lanjut buat bikin saus asam manisnya nih sebagai saus siraman si ikan dori kita. Oke, nggak usah pakai lama deh, langsung aja gua eksekusi. Karena waktu kita mengerjakan catering tinggal 30 menit lagi ya. Target gua jam 1 gua udah harus jalan. Yang pertama gua ada bawang bombay, langsung aja gua tumis. Nah, bawang bombay ini fungsinya buat nge-infuse si minyaknya biar wangi, teman-teman. Bawang putih. Kurang lebih kita masukin 150 gram. Oke, masuk. Kalau teman-teman bisa nyium ya, nih mic-nya gue deketin nih. Siapa tahu aromanya keluar. Oh. Jadi ini wangi banget teman-teman, bener. Ya kan?
Kecium nggak? Enggak. Cium. Nah, Dayat di sebelah lagi bikin puyung hai. Jadi kita ngerjain catering, restoran tutup, tapi ada langganan yang maksa. Katanya kalau nggak makan di Nasgor Kokowil dia meninggal. Jadi ya udah kita bikinin daripada meninggal. Nanti langganannya ngurang. Oke, sekarang langsung aja kita masukin apa bahasa Inggrisnya ya? Banyu ya. Banyunya kita masukin. Oke, mantap. Nah, jadi dengan ini banyu kita terinfuse dengan aroma-aroma bawang bombay dan juga bawang putih. Mantap. Gak usah nunggu mendidih. Iya. Saus asam manisnya ya, yang basic langsung kita masukin. Oke. Right. Nah, ini saus basic asam manis kita udah kita campur dengan air, dengan bombay ya, otomatis taste-nya dia akan turun dan sekarang akan kita adjust dengan gula dulu ya, mecinnya lagi di refill. Ya, kurang lebih 10 sendok makan atau ya 100 gram sih ada lah. Oke ya teman-teman, sekarang kita kentelin dulu sausnya. Dengan larutan maizena. Oke. Cukup. Sekarang mecin. Kurang lebih ini ya 3 sendok makan lah. Oke, kita cobain dulu ya. Very good. Oke teman-teman semuanya, saus asam manis gua udah cukup jadi ya. Seperti ini aja, bikinnya mudah banget. Teman-teman bisa lihat konsistensinya, kekentalannya ya. Sangat baik. Dan tipikal rasanya, ya jelas dari nama sausnya, asam manis dan pastinya dia segar banget. Untuk jualan ala carte atau yang lebih sempurna lagi, bisa ditambahin nanas, potongan timun, cabai iris, yang cabai besar ya, itu akan jadi lebih sempurna lagi. Oke, gini aja. Saus asam manis gua udah jadi dan tandanya semua menu catering kita hari ini udah selesai gua buat. Sekarang kita bakal lanjut ke dalam untuk melihat proses packing setiap menu yang menjadi menu catering kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, catering kita udah mau beres. Seperti yang teman-teman lihat di sini, cateringnya udah dikerjakan sembari tadi kita memasak atau melakukan proses pemasakan. Seperti yang teman-teman tahu ya, sahabat Koko Kuliner semuanya, biasanya setiap kita dapat catering besar ya kita nggak bisa menunggu. Jadi apa menu atau lauk yang sudah jadi langsung kita set up di dalam box. Alhasil seperti ini. Jadi gue udah selesai bikin saus asam manis di pemasakan terakhir gua. Ini langsung udah hampir jadi semuanya ya. Jadi dari ujung situ sampai ke sini, bahkan sampai ke sini itu udah hampir jadi semuanya. Puji Tuhan banget, 230 box kita kerjakan tadi mulai dari jam setengah 10, sekarang jam setengah 1, berarti berapa jam? Setengah 11, setengah 12, setengah 1, 3 jam ya. Ini almost ready ya teman-teman. Nah, untuk setup menunya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada nasi putih, terus di sini ada bakwannya, di sini ada 2 lembar timun, terus di sini ada ikan dori yang kita siram dengan saus asam manis ya. Terus ada tumis toge baso dan terakhir ada sambal. Nah, set menunya seperti ini. Harganya murah banget sih kalau menurut gua, cuman Rp30.000 aja, teman-teman ya. Gitu aja, dan semua menu ini akan kita kirimkan ke panti-panti yang udah gue sebutkan tadi ya. Ini adalah perjalanan yang akan panjang banget buat gue, karena dari ujung ke ujung semua ya. Dari panti lansia Caritas, kita bakal lanjut ke Holy Angel, habis itu kita bakal lanjut lagi ke Agape. Itu bener-bener ujung semua, dan semuanya beda arah ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semua pengerjaan gua bakal gua lanjutin dan kita akan ketemu di panti-panti yang sudah gua sebutkan tadi.
Terus. Bisa bikin coba Belum. Mana apa bawa ikan teri? Generasi dia. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Lansia Caritas dan langsung bakal nurunin nih makanan-makanan yang sudah kita buat ya. Duh digembok. Permisi, Bu Tati. Halo Ibu. Apa kabar Bu? Puji Tuhan sehat. Lagi makan ya? Ada opa, ada yang bantuin bawa. Oh, udah. Iya. Iya. kita berdua. Iya, bisa. Bisa. Oke. Mau opa sehat semua nih, Bu. Aduh, makin kacau ya keadaannya ya, Bu. Oke, dibawa aja, Opa. Dibawa aja, nggak muat. Nggak muat kali, Bu. Nggak apa-apa. Up. Bisa, ditadang pakai itu kali, Opa. Nanti jatuh. Iya. Oke. Bu Tati, langsung pamit ya. Maaf. Opa, mari. Lagi makan biskuit. Lanjut, Ibu. Silakan. Bu Tati pamit ya. Oke teman-teman, kita udah nurunin makanan di Panti Lansia Caritas, donasi dari Ibu Julia. Dan sekarang kita bakal langsung cus ke Holy Angel ya, karena perjalanan kita masih panjang banget. Sampai ketemu di Holy Angel nanti. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue lagi ada di tengah jalan, terdampar di Pulau Orang ya. Jadi mobil gue nih tiba-tiba aja nggak jalan ya. Kita habis nganter di Caritas, ini 2 menit lagi kita nyampe di Holy Angel. Jadi Holy Angel tuh udah ada di depan situ, paling 2 menit lagi, paling tinggal berapa ratus meter lagi udah nyampe. Nah ini tiba-tiba tadi mobil gue pas ditanjakan ngerasa berat banget dan gue paksa karena kayak nggak bisa nanjak. Nah, pas ngelewatin tanjakan itu tiba-tiba nggak bisa jalan. Nih gue nggak tahu ya kendalanya apa, gue nggak begitu ngerti ya. Mobilnya sehat banget, AC-nya nyala, dingin, mesin nyala, dan ini pun digas nyala nih ya. Nih bisa ke sini nih. Tuh, RPM-nya naik teman-teman ya. Tapi ini kalau gue contoh ya, nih, ayo ke bawah sehat. Gue masuk gigi ya. Tuh, nggak mau jalan mobilnya. Berat banget. Tuh. Oke, padahal ini gigi 1 ya. Nah, oke, jadi gitu. Jadi kita dapat kendala tengah jalan. Untung tadi berangkatnya agak cepet. Jadi sekarang baru setengah 4. Tadi gue udah searching di Google, nyari apa namanya, montir panggilan 24 jam. Dan montirnya lagi menuju ke sini ya. Tadi udah nelpon, estimasi ngebenerin si mobilnya sekitar 400 sampai 500 ribu ya. Lagi banyak trouble nih, gue di kedai juga habis renovasi, ada trouble lagi. Nanti bakal gue update deh. Udahlah, nggak apa-apa. Ini lagi sedikit diuji biar bisa go to the next level ya. Pokoknya ntar montirnya datang, kita bakal lanjutin kontennya. Ini masih nungguin montirnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, udah datang montirnya nih setelah kurang lebih tepat sih 30 menit ya, ada setengah jam ya kita nunggu ya. Ayo langsung kita ke depan ya. Tapi nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, digas nggak mau jalan.
gigi nggak mau nggak nyetak gitu. Iya, masuk gigi nggak mau. Tadi dari tanjakan di situ tuh udah nggak mau jalan. Tapi ada tenaga dikit. Tadi pas saya kan dari ngasih makan ke panti asuhan di Bekasi Timur, itu masih jalan masih enak. Pas di sini nih udah nggak bisa jalan. Ya. Kanvasnya nih Pak. Kampas koplingnya. Matahari bagus. Kanvas. Kalau nggak patah, habis. Ini baru servis Lebaran kemarin loh, dan mobil jarang pakai. Servis apanya kemarin? Ya servis biasanya sih, servis rutin ya kita serahin ke Suzuki aja, apa yang perlu diganti ya diganti kan begitu. Kalau ini turun semua ini Pak. Solusinya ini turunin. Lumayan lama juga kerjanya. Kampas. Kampas koplingnya ya. Kalau nggak patah habis. Apanya? Kampasnya? Kampasnya patah. Iya. Ini kan ada jari itu. Satu. Tapi maksudnya itu bukan masalah yang besar kan? Besar kan Di- soalnya harus turun. Turun, Turun transmisi. Kelar malam ini. maksudku tuh biar ini paling nggak bisa nyampe dulu makanan-makanan ini ke anak-anak itu. Banyak makanannya. Banyak yang di sini 65 orang, yang di Tanjung Priuk 110 orang, 110 anak. Kalau yang di sini sih kita bisa anterin pakai gokar, cuman yang di Tanjung Priuk ini Yang motor nggak bisa ya? nggak bisa, banyak banget. Ini estimasinya katanya sampai 2 juta, Pak. Maksudnya itu baru estimasi, bisa turun, bisa naik apa gimana, Pak? Tapi partnya ori semua ya, Pak? Suzuki semua ya? Ya udah dikurangin lagi, Pak, 16 deh, biar dikerjain aja langsung. Ya udah 16 ya, Pak ya, biar dikerjain langsung ya. Jadi pasnya berapa? Ya udahlah 17 deh, biar jadi ya, Pak. Ya udah biar dikerjain aja langsung, nggak apa-apa deh 17. Oh ya udah, oke. Berarti montirnya aku suruh telepon Bapak aja ya, maksudnya biar nggak salah sambung ya. Yo, masih Pak. Ya udah Mas, disuruh telepon bosnya katanya. Nah teman-teman, jadinya biaya servis kita 1,7 juta ya, mau nggak mau, daripada ngederek sampai rumah, ngederek aja bisa 500.000 kali ya Mas. Ngederek dari Kranji. Wah, lebih. Oh ya udah, tapi bosnya ngasih pinjem ya? Oh ya udah deh kalau gitu. Berarti aku nungguin mobil bosnya nih. Oh ya udah. Nah ya udah deh teman-teman, kita juga dapat pinjaman mobil ya buat ngejalanin ini dulu deh. Yang penting setelah mobil kita rusak. Tapi mobilnya manual ya Mas ya? Aku nggak bisa pakai matic soalnya. Nggak bisa pakai matic soalnya. Nah ya udah, yang penting kita dapat pinjaman mobil, kita jalanin dulu aja. Aduh, nggak nyangka sih ya bisa kayak gini di pertengahan jalan. Untuk Bapak Dudi sama Ibu Julia, sorry to say kalau cateringnya hari ini agak terlambat kita ngasihnya nih, perjalanan kita bakal masih jauh banget. Sekarang jam 4.20 ya, jadi masih sekitar punya waktu 2 jam lagi untuk menyelesaikan catering ini. Mereka kan biasa makannya sekitar jam 6 lah ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 5.15 dan kita masih di sini ya. Jadi panjang ceritanya, intinya mobil kita jadinya kita reparasi. Nah ini kayak mobil ini. Jadi kita pakai gokar buat nganter makanan ke Holy Angel-nya dulu ya. Nah, tau muat nggak ya? Kita buka dulu deh. Nanti gue cerita, yang penting makanan buat ke Holy Angel jalan dulu nih. Jauh nggak? Dekat banget Pak, saya udah mau nyampe, totalnya mobil saya mogok. Iya. Pegang bawahnya ya Mas. Udah ini doang. Itu mau ke Priok. Iya. 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 Oke. Pak titip ya, makasih ya Pak. Oke teman-teman ya, jadi ya begitu untuk ke Holy Angel, Ibu Julia sebagai donatur, mohon maaf aku nggak bisa lanjutin. Ini harus aku kirim pakai gokar, tapi nanti mudah-mudahan videonya ada bukti otentik kalau makanannya sudah aku kirim ke pantinya. Terus
untuk yang ke Agape, ini lagi nungguin banget mobil dari bosnya yang punya usaha servis 24 jam ini. Jadi mobil kita juga lagi dikerjain. Tadi di link harga untuk ngebenerin mobilnya jadinya 1,7. Aku nggak tahu ini harga yang murah atau mahal untuk servis ini. Pak, mari Pak. Tapi ya sudahlah, maksudnya daripada nggak jalan ya. Kalau misalkan gua bawa ke rumah juga ngederek bisa 500.000 sampai 1 juta, mending udahlah dikerjain aja ya. Intinya sekarang lagi nungguin mobil dari Pak Bos yang punya usaha ini. Kita minjem dulu mobilnya. Pak, bantuin angkat lagi ya Pak. Tolong ya. Sorry. Iya. Terus. Muat nggak ya? Muat ya. Oke, ya. Nitip mobilnya ya Pak. Kuncinya ditinggal aja. Tinggal aja. Udah, kita udah ada siap buat jalan. Dia harus ditidurin Pak. Boleh. Ya dirapiin aja nggak apa-apa Pak, nggak usah disingkirin. Mari Pak. Oke teman-teman, hari ini hari yang cukup panjang dan melelahkan ya. Ujian yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa ya, untuk membuat gua nih menjadi manusia yang lebih hebat lagi satu level dari William yang sebelumnya. Oh, panjang banget perjalanan kita hari ini. Betul tidak kameramen? Wow, pokoknya wow banget ini. Nggak terduga. Gua hari ini untung banget gua spare waktu 1 jam. Jadi harusnya kan kita kalau ke Caritas jalan tuh sekitar jam 2:30 ya. Tadi gue jam 1:30 udah jalan. Terus gue emang nggak tahu kenapa gue feeling aja kayaknya gue harus jalan lebih cepet. Jalan nyampe Caritas tadi jam 2 loh. Langsung jalan ke Holy Angel. Di pertengahan Holy Angel itu ada di 3 gang ke samping dari sini. Jadi Holy Angel tuh udah di depan mata. Mobil nggak jalan. Terus ya udah nyari solusi, ternyata nggak bisa. Gue tungguin sampai jam 4:30, nggak kelar-kelar juga karena spare partnya yang harus diganti belum datang. Karena sekarang hari Minggu juga, ya sudah lah ya. Pada semalam gue masih pakai ini mobil buat beli cake buat keluarga gue di rumah, masih enak, masih lancar. Terus intinya Holy Angel tadi dikirim pakai Gojek. Gue masih mengharapkan bisa nganter ke Agape sendiri ya, untuk tidak mengecewakan donatur, karena bosnya si yang servis mobil ini mau minjemin mobilnya gitu. Begitu mobilnya datang, ternyata mobilnya lampunya juga bermasalah. Di otak-atik setengah jam nggak beres-beres ya. Ada setengah jam nggak? Ada setengah jam nggak beres-beres juga. Aduh, kasihan kamu sayang. Udah datang, udah diotak-atik setengah jam nggak beres-beres juga. Pas gua udah mesen gokar untuk ke Agape, nyala lampunya. Emang lagi apesnya gua hari ini ya. Ya sudah gitu aja. Hari ini kita cateringnya nombok. Intinya gua dengan tim mengucapkan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Dudi dan Ibu Julia yang nggak bisa nyelesain catering donasi kali ini dengan baik ya. Gue sebenarnya sedih banget tuh, sampai netesin air mata lagi. Aduh, sedih banget. Oke, intinya begitulah teman-teman. Hari ini berat banget, pokoknya sedih luar biasa lah, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Terima kasih buat sahabat Koko Kuliner semuanya yang udah nonton video gua terus ya. Teman-teman tetap semangat, jangan patah arang. Teman-teman ya lihat sendiri, ini adalah real ujian yang terjadi dalam kita membangun bisnis kuliner. Ada aja kan. Ya sudahlah, gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton video kita kali ini. Doain biar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Mobilnya bisa sehat lagi, biar bisa kita ngejalanin catering donasi lagi ya.